What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Dan di video kali ini gua mau ngelakuin unboxing keyboard 10 keyless dari Armageddon, yaitu MKA2C Pro Psik Revan. Video kali ini agak berbeda karena gua nggak terlalu ASMR di sini, walaupun ada suara-suara ASMR-nya juga. Tapi di video kali ini gue akan mencoba untuk menjelaskan secara langsung tanpa menulis caption di bawah seperti yang biasa gue lakuin. So, buat kalian yang udah sering ke channel ini, tolong tulis komen di bawah apakah versi seperti ini lebih menarik buat kalian atau stay di ASMR aja. Oke, sekedar disclaimer bahwa Armageddon mengirimkan produk ini kepada gue untuk di-review dan di-unboxing, tapi segala pendapat yang ada di sini adalah murni pendapat gue pribadi. Jadi kelebihan dan kekurangannya pasti bakal gue sebutin sesuai dengan apa yang gue lihat dan gue rasakan. Nah, keyboard ini adalah keyboard rilisan terbaru dari Armageddon dari versi sebelumnya yaitu MK2C, sekarang MK2C Pro. Dan keyboard ini adalah keyboard 10 keyless seperti yang tadi udah gue bilang, dengan fitur yang udah mempunyai hot swap mechanical switch. Dan mechanical switch yang di sini adalah blue. Tapi cuman ada blue. Jadi sekedar untuk info dulu, kalau kalian pengen beli keyboard ini cuman ada blue, nggak ada red, nggak ada brown dan warna lain. Artinya keyboard ini bakalan menghasilkan suara yang cukup berisik karena pada basicnya blue itu adalah switch yang clicky yang bakal nanti kita coba. Kalian denger aja bunyinya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada keterangan bahwa MK2C Pro ini punya fitur yaitu mempunyai keycaps Kevlar Tech yang di sini disebutin dia bakalan fade proof, jadi nggak bakalan pudar, lifetime warranty. Jadi kalian bisa ditanyain langsung aja ke Armageddon apakah kalau keycapsnya pudar bisa diganti, karena di sini cuma tulisannya ada 2 years limited warranty. Apakah ini untuk bagian partnya dan untuk keycapsnya berbeda dan dia punya lifetime, gue juga nggak tahu, nanti bisa ditanyain aja langsung. Kemudian untuk spesifikasinya di sini dikasih 2 segment keyboard form factor dan 26 keys anti ghosting. Nah, 2 segment keyboard form factor maksudnya di sebelah sini dan sebelah sini, dia tipenya TKL, nggak ada numpadnya di ujung sebelah kanan, jadi dia disebut dengan 2 segmen. Kemudian 26 keys anti ghosting, artinya anti ghosting itu setiap kali kita meregister suatu key di keyboard kita, kalau punya fitur anti ghosting, key-nya itu nggak berantri, jadi dia nggak ngantri, bisa diinput secara berbarengan. Misalnya kalau kita main game kayak Valorant atau Apex Legends yang selalu mencet shift, control, spasi berbarengan, dia akan masuk secara bersama. Kalau nggak ada anti ghosting artinya dia mesti gantian, yang artinya ada delay. Jadi fitur anti ghosting itu penting, walaupun di sini ditulis 26 keys anti ghosting, artinya nggak full anti ghosting, nggak semuanya, tapi nanti kita bakal lihat seperti apa sih 26 keysnya itu yang mana aja. Terus di sini dapat kabel 1,5 meter dan juga ada keterangan untuk blue switch, force travel diagramnya seperti apa. Ini secara teknis aja, nggak terlalu penting, nanti feelnya bakal gue cobain ketika udah unboxing. Di sini ada juga how to replace the mechanical switch. Kalau belum pernah sama sekali, buat yang benar-benar belum tahu, bisa dibaca di sini. Tapi nanti gue juga bakal coba untuk buka switchnya. Oke, kita unboxing aja. Oke. Jadi di sini ketika kita buka ada kartu garansi. Ini kartu garansinya. Jadi Sonic Gear, Armageddon, Audiobox, Alcatraz, Elysium jadi satu perusahaan, Leapfrog. Nah, ini bisa dilihat tempatnya di mana aja kalau mau klaim garansi atau bisa langsung klaim langsung ke tokonya. Kemudian di sini ada manual book untuk keterangan tombol-tombol FN-nya untuk apa, terus untuk pengaturan cahayanya seperti apa, dan juga ini dia anti ghostingnya ada di sebelah kiri, berarti 26 keysnya
Type scuff lock shift control. Jadi QWERTY, ASDFG, ZXVB, dan atas bawah kiri kanan. Berarti selain itu nggak punya fitur anti ghosting. Oke, nanti bakal bisa gue jelasin 26 keys ini cukup atau enggak. Terus di sini kita dapat bonus seperti biasa di keyboard lain juga ada ada keycap spooler yang warna hitam ini, dan juga ada switch spooler yang warnanya metalik ini. Kemudian ada 3 switch tambahan. Ini kalau gue buka switchnya, clicky ya, bisa didengar di sini bunyinya clicky karena ini switch biru. Terus untuk desainnya sendiri ini lebih ke Otemu Kyle. Jadi di sini ada satu bukaan besar kalau misalnya kalian pengen buka switchnya. Kalau Gateron biasanya ada 4, di sini cuma ada 2. Jadi 1, 2. Kalau Gateron itu 2. Jadi ini kalau hot swap kemungkinan untuk keyboard segini biasanya sih nggak bisa ganti-ganti ke semua jenis. Paling kalau dasarnya Otemu Kyle seperti ini, ujung-ujungnya harus ke yang setipe ini juga. Pokoknya yang bukaan sampingnya ini yang gede seperti ini lidnya. Oke, ini dapat 3. Ini ada mereknya ya. Ini mereknya Kaicheng. Mereknya Kaicheng. Gua nggak tahu ini merek apa, tapi ini ada mereknya loh. Ini mereknya Kaicheng. Jadi kita dapat 3 switch gantian dengan merek Kaicheng. Kemudian ini tadi keycap spooler dan switch spoolernya. Lalu nggak ada apa-apa lagi. Jadi saya singkirin dulu. Kemudian kita buka pembungkusnya. Dan ini adalah keyboardnya. Nah, seperti di video ASMR gua akan hands on dulu, first impression seperti apa. Pertama untuk bagian kabelnya ini, kabelnya kabel biasa non braided, cukup tebal lumayan. Di ujungnya ini USB-A, USB biasa, dan ini nggak detachable, nyambung langsung ke boardnya, ke keyboardnya. Terus desainnya 10 keyless, terus bezelnya cukup tipis di bagian atas, tapi sampingnya agak lumayan lebar juga ya. Seperti ini. Kemudian untuk tebelnya dia lumayan tebal, mungkin sekitar 1 sentian lebih, tanpa keycaps bagian bawahnya aja. Terus untuk bagian bawahnya itu ini ada fitnya lumayan tebal, materialnya plastik. Terus di sini ada rubber fit biar dia nggak geser. Terus di sini ada keterangan keyboard dan lain-lain, mechanical gaming keyboard. Terus untuk di bagian samping-sampingnya nggak ada apa-apa, dia udah angle juga, jadi udah miring sedikit keyboardnya dan bisa ditambahin fit juga. Dan untuk desain fontnya agak kurang bagus menurut gua, karena desainnya kayak tombol O nya ini ada pecahannya di tengah, B nya pecahannya di tengah, jadi agak kurang bagus. Untuk sound test, kita sound test dulu karena ini bisa kita taruh di depan. Sound test dulu. Oke, sesuai dengan switchnya, ini switch blue clicky, kalian bisa dengar. Jadi untuk yang nggak pengen berisik, switchnya nggak bakalan cocok karena ini switchnya pasti berisik, terutama untuk di kantor. Biasanya bakal ganggu rekan kerja, dan kebetulan switchnya cuma biru, jadi ini untuk jadi pertimbangan ya. Kalau memang keberisikan itu penting, ini switchnya switch yang berisik. Kemudian untuk keycapnya sendiri, gue akan coba cabut. Keycapnya desainnya seperti ini. Terus kalau misalnya gue centerin dari bawah, nggak bleeding ya, cuman di bagian logonya aja ada tembus. Oke, cukup bagus. Terus gue coba cabut dulu.
keycapnya untuk ngetes hot swapnya seperti apa. Udah dicabut, kita cobain pakai switch puller untuk hot swapnya. Oke, cukup mudah, nggak terlalu susah. Gua nggak dari atas posisinya nggak ngeliat, jadi agak lebih susah. Seperti ini. Terus untuk boardnya itu kita bisa lihat di sini. Untuk LED-nya dia north facing, kemudian dia cuman 3 pin, ada 2 soket di bagian bawah dan di tengah untuk pole-nya. Jadi dia north face 3 pin dan kemungkinan nggak hot swap ke semuanya. Kemungkinan gua nggak mau ngambil resiko untuk mencoba dengan switch gua yang Gateron, takutnya nanti patah. Kemungkinan seperti itu. Jadi kalau mau ganti sebaiknya ke yang base-nya WTMU kail yang seperti ini, yang lead-nya ada satu. Ini akan gue pasang lagi. Terus gue pasang lagi LED-nya. LED-nya. Keycap-nya. Oke, selanjutnya gue mau ngelihat stabilizernya. Stabilizernya pakai apa? Oke, kelihatan di sini stabilizernya dia udah pakai cherry style stabilizer seperti ini. Dan dia udah pakai cherry style juga di sini. Tapi nggak di loop. Ya otomatis lah ya, dengan harga sini ini belum di loop. Tapi udah oke karena dia udah pakai cherry style, otomatis untuk ngemodnya gampang, tinggal lubing, potong-potong dikit. Video tutorialnya banyak di YouTube, jadi kalian bisa modding supaya bunyinya nggak retal kayak gini. Cukup oke. Terus kita sekarang akan ngelihat lampu LED-nya seperti apa. Nah, ini untuk warna LED-nya seperti ini. Jadi ini kalian bisa lihat di sini. Untuk keycapsnya sendiri nggak ada yang bleeding dan warnanya cukup bagus ya, keluarnya cuma dari ujung-ujungnya aja. Dan kita akan tes untuk warnanya seperti apa. Di sini kita bisa pencet FN atas, bawah untuk keterangan. Ada 3 step. Dan untuk modenya static, breathing, ganti-gantian apa nih, lampu merah kali ya nyebutnya. Terus ini sama random juga tapi breathing. Terus dia dari atas ke bawah, bawah ke atas, ketemu di tengah. Terus dari bawah ke atas. Oh, ngisi ya, apa nih gue nyebutnya. Sama juga efek raining mati, terus balik lagi ke normal. Ini bisa diatur kecepatannya. Ada 3 step juga. Bisa cepat dan bisa lama. Jadi untuk mode RGB-nya seperti ini. Oke, setelah ngeliatnya seperti apa, cukup bagus. Gue akan ngasih kesimpulan menurut gue. Pertama gue akan ngasih kelebihan dan kekurangannya dulu. Pertama, kelebihannya, keyboard ini harganya cuma 269.000 di marketplace, di official store-nya Armageddon di Shopee. Kayaknya cuma ada di Shopee, harganya 269.000. Dan menurut gua itu harganya cukup murah. 269.000 udah dapat keyboard, 10 keyless, mechanical switch, hot swap, dan juga udah menggunakan cherry style stabilizer. Kemudian yang kedua, karena dia hot swap, otomatis untuk mengganti, memodifikasi itu gampang. Jadi nggak perlu solder. Jadi kalau misalnya rusak nggak perlu nyolder. Kalau misalnya mau modif juga nggak perlu nyolder. Tinggal cabut dan diganti. Terus untuk stabilizernya tadi sudah menggunakan cherry style. Jadi untuk dimodifikasi juga bagus. Nggak pakai costar. Jadi kayak gue pikir untuk harga yang seperti ini dia bakal pakai costar. Tapi ternyata cherry. Dan dengan di loop dan modif-modif dikit, ini udah bisa jauh lebih baik. Kemudian
Sudah ada RGB, ya oke lah ya, sekarang memang trennya udah RGB, jadi RGB bisa dibilang penting nggak penting, ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak penting, jadi nice feature. Kemudian udah ada anti ghosting, jadi anti ghostingnya di sebelah sini, yang menurut gua untuk main game-game FPS itu udah cukup banget, karena kita rata-rata di tangan kanan, tangan kiri, di tangan kanannya mouse. Tapi kalau untuk game yang banyak shortcutnya, misalnya kayak Dota atau apa yang menggunakan tombol-tombol yang di kanan juga banyak, atau kayak zaman dulu ada namanya auto jam, di sebelah sini nggak ada anti ghostingnya, jadi agak beresiko untuk gaming ya. Untuk selain gaming nggak ada masalah sama sekali. Terus untuk kekurangannya, gue bahas kekurangan di sini. Pertama, kabelnya non detachable. Ya walaupun sebenarnya nggak terlalu masalah banget, cuman kan ini udah istilahnya udah hot swap, udah bisa dimodifikasi lah kasarnya gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak detachable agak disayangkan. Misalnya kabelnya rusak karena sering ketekuk atau misalnya ketarik nggak sengaja, terus kayak inputnya jadi error. Kalau detachable tinggal ganti. Ini enggak, otomatis harus solder dan buka-buka board lagi. Itu aja kekurangannya. Kemudian dari sisi kabel. Kemudian yang kedua, untuk switchnya sendiri ini 3 pin OETMU. Nggak semua jenis. Ya dibilang kurang juga ya karena harganya segitu, jadi cukup wajar. Dan seandainya dia nggak pakai blue switch doang, jadi ada red switch atau brown switch, pokoknya ada linear atau tactile, mungkin bakal lebih appealing karena nggak semuanya suka dengan yang berwarna biru yang berisik kayak gini. Jadi sekarang kan trennya udah yang bisa dibilang Toki lah, Kleki lah, inilah itu. Jadi kayak kenapa nggak disediain yang linear sehingga bisa di loop dan menghasilkan suara yang lebih enak didengar gitu. Walaupun bukannya biru berarti nggak enak. Gue pun suka untuk tactility-nya biru, makanya gue sekarang lebih pakai switch yang tactile kayak JWIC T1. Itu nanti kita bahas di pembahasan yang lain. Tapi seandainya ada merah, ada linear akan lebih apa ya? Ini kan entry level keyboard ya untuk yang baru mau mulai. Seandainya dia dikasih kesempatan untuk mencoba switch linear dan dia belajar ngeloop dari sini, alangkah lebih baiknya dibandingin cuman biru doang. Terus apakah keyboard ini worth it untuk dibeli? Kesimpulannya lagi-lagi gue nggak bisa bilang harus dibeli atau nggak usah dibeli. Kembali ke kebutuhan masing-masing. Buat para entusias keyboard yang udah ngerti keyboard seperti apa, yang udah tahu modifan yang ini itu, mungkin buat mereka ini bakal kayak, ya buat apa sih beli keyboard yang kayak gini. Tapi buat yang baru mau mulai ke dunia mechanical keyboard, keyboard ini sebenarnya nggak jelek kok. Dengan harga segini menurut gue ini cukup worth it. Persaingannya dia ada dengan brand lain, kalau nggak salah brand lain lebih mahal sekitar 75.000. Dia sudah menyediakan full anti ghosting, semua tombolnya udah full anti ghosting. Kemudian dia udah kasih efek RGB yang lebih banyak. Kalian lihat tadi cuman berapa efek, 8 9 gitu kalau nggak salah. Dia ngasih lebih banyak. Tapi dan dia punya switch lain biru. Jadi dia nyediain warna merah juga. Tapi dia nggak hot swap. Jadi kalau misalnya mau ganti switch harus di solder. Jadi ini ada kelebihannya, dia udah hot swap. Jadi plus minusnya seperti itu. Nah, kemudian untuk dari sisi desainnya sendiri, Ten Keyless menurut gua cukup di tengah-tengah. Jadi yang nggak terlalu suka ada numpad karena terlalu panjang, tapi pengen punya fitur F1 di bagian atas karena kebanyakan yang 60% itu nggak ada tombol ini. 60%, 65%, 68% itu nggak ada FN button. Jadi ini kadang-kadang masih dibutuhin juga, misalnya Alt F4, Alt F5, Alt F6 masih dibutuhin juga. Jadi menurut gue Ten Class pasarnya masih oke gitu. Walaupun mungkin persaingannya dia nanti sama yang 75%. Jadi untuk dari sisi desain ini cukup oke. Jadi nanti dibalikin aja ke kebutuhan kalian. Kalian butuhnya seperti apa dengan segala kekurangan dan kelebihan yang udah gue sebutin di sini. Terus menurut gue sendiri siapa sih pasarnya dia? Atau kalau misalnya kalian bertanya, gue tuh cocok nggak sih beli ini? Mungkin jawabannya untuk kalian yang baru pengen mulai main dunia mechanical keyboard, pengen baru mulai, yang belum ngerti sama sekali, terus budgetnya juga nggak mau dikeluarin banyak-banyak, menurut gue ini udah cukup worth it juga. Buat nyoba-nyoba kayak apa sih mechanical keyboard, terus pengen nyobain bunyi-bunyi seperti itu, seperti apa sih, dipakainya enak apa enggak, tanpa harus pusing nyolder ini itu, dan dia udah hot swap, menurut gua nih udah oke.
Terus ditambah lagi dengan, stabilizer-nya juga yang udah cukup mumpuni. Jadi ya dengan harga segitu untuk yang baru banget pengen mulai, sekali lagi yang baru banget pengen mulai, eee, cukup oke. Tapi yang perlu diperhatikan switch-nya warna biru, jadi kalian harus perhatiin bahwa switch ini berisik. Seandainya kalian pengen upgrade, sekedar informasi aja, harga per switch-nya itu mulai dari 3.500 sampai ada yang 10.000. Dan totalnya 10 keyless ini ada 87 switch. Jadi kalau misalnya kalian beli switch yang paling murah seharga 3.500 dikali anggap 80 aja kalian udah ngeluarin sekitar 300.000 lebih untuk ngeganti semua switch yang ada di sini. Atau misalnya kalian pengen beli 61 switch aja, otomatis kalian ngeluarin harganya sekitar 200.000, yang artinya kalian udah bisa beli satu keyboard ini lagi. Jadi untuk upgrade padnya seperti itu. Belum lagi misalnya kalian butuh yang namanya loop, loopnya itu biasanya dijual per 2 gram, 3 gram, biasanya pakai Krytox G205, 105, kemudian ada Permatex. Itu mungkin kalian harus ngeluarin sekitar 100 sampai 150.000 untuk loopnya aja, belum sama kuas. Mungkin kuas cuma 10 ribuan. Jadi untuk upgrade padnya kalian mesti tahu bahwa untuk mengupgrade ke semua ini, belum lagi keycaps ya, upgrade semua ini harganya bakalan lebih mahal dibandingin keyboardnya sendiri. Tapi seandainya suatu hari kalian pengen jual keyboard ini dan switch bawahnya masih ada, bisa dibalikin lagi, dipasangin lagi, dan yang kalian udah beli switchnya bisa kalian pindahin ke keyboard baru. Itu bagusnya kita kalau misalnya main di mechanical keyboard, apa yang kita beli bisa aja kita bawa ke keyboard kita yang selanjutnya, jadi yang lama dibalikin ke stok lagi. Bisa aja seperti itu. Jadi ini untuk belajar cukup oke. Walaupun pemilihan switch-nya cukup terbatas karena nggak bisa pakai Gateron. Kayaknya ya, gua mungkin kalau ada yang bisa, mungkin kalau ada yang bisa tulis di komen di bawah, tapi tanpa modifikasi. Mungkin Gateron bisa masuk kalau dipotong sedikit bagian sisi-sisinya karena Gateron biasanya agak lebih pipih, jadi masuknya susah. Kalau memang bisa tanpa modifikasi, tolong diinfo, tolong ditulis di bawah kalau bisa ya. Nanti mungkin gua akan coba kalau emang bisa. Jadi, pertimbangannya seperti itu. Satu lagi untuk yang misalnya, orang tua pengen ngasih anak atau misalnya ini kita ngomong dari sisi kebapak-bapakan, cie, kebapak-bapakan. Kalau misalnya orang tua mau ngasih anak, pengen yang, keyboard yang udah RGB, terus mekanikal, ini bisa jadi opsi kalau nggak mau ngasih yang terlalu mahal banget untuk pemula gitu. Terus misalnya yang pengen main di warnet, pengen bawa keyboard sendiri, terus nggak mau beresiko bawa keyboard mahal, ini untuk main aja, apalagi sekarang lagi corona, ngeri. Apakah keyboard yang dipakai itu sebelumnya orangnya bervirus atau enggak, kita juga nggak tahu kan. Kan ada juga tuh yang tipe-tipe orang seperti itu. Pengen bawa keyboard sendiri, terus udah nyaman dengan muscle memorinya, udah biasa gitu, boleh aja beli keyboard ini. Tapi kalau untuk yang entusias, pro, yang udah ngerti, ya mungkin keyboard ini bukan jadi pilihan. Karena pasti pilihannya udah yang level lebih tinggi lagi. Tapi untuk yang baru mulai start, it's okay. Dan untuk itu gue mengakhiri video gue kali ini. Buat kalian yang suka, sekali lagi buat kalian yang suka sama tipe semi-semi ASMR dan review kayak gini, coba tolong komen di bawah. Atau emang nggak suka bilang aja, bang kayaknya emang enakan yang ASMR aja ya. Ini kan pengen tahu aja gitu kira-kira seperti apa. So, terima kasih udah nonton sampai selesai. Untuk yang mau beli linknya gue sertakan di bawah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah pendapat gue pribadi sekali lagi tanpa disuruh untuk ngomong ini itu. Jadi apapun yang gue omongin adalah first impression gue dan pendapat gue sendiri. So, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on next video.